Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini kita masih sedang membahas terkait dengan kewajiban kita sebagai orang yang berdakwah untuk memperhatikan mad'u, objek dakwah. Sehingga orang yang didakwahi itu harus dilihat, diperhatikan bagaimana keadaannya dan bagaimana kedudukannya. Dilihat halnya, keadaannya, dan dilihat pula makamnya, kedudukannya. Sehingga kita itu benar-benar berdakwah dengan hikmah. Kita akan menempatkan setiap sikap, setiap antisipasi pada tempat yang semestinya. Bukan dengan cara yang salah. Kita menggunakan hawa nafsu, tidak dengan ilmu, tidak dengan basirah, tidak dengan hikmah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwa al-mad'u, orang yang didakwahi atau objek dakwah itu ada dua macam. Ada ahlul jahli, ada ahlul hawa. Ada orang yang bodoh, ahlul jahli, dan ada orang yang ahlul hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu. Di mana di saat ada orang berbuat kesalahan dikarenakan tidak melaksanakan perintah Allah atau melanggar larangan Allah, dia melakukannya karena memang tidak mengerti. Dia jahil. Dia belum mengerti tentang syariat Allah. Tidak mengerti apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Maka di saat orang itu berbuat kesalahan karena kebodohannya, maka kewajiban orang yang berdakwah adalah mengajari. Bukan menghukuminya, bukan memperingatinya, tapi mengajarinya. Ajari lagi dari awal. Karena orang ini bodoh. Namun di saat orang itu dari jenis yang kedua, yaitu ahlul hawa, di mana seseorang itu berbuat kesalahan karena mengikuti hawa nafsu. Di mana orang itu bukan orang yang bodoh, tapi dia itu punya kepentingan dunia. Sehingga dia bersikap sombong. Syariat Allah itu dilanggarnya dan dia katakan yang bertentangan dengan syariat Allah itulah yang benar. Nah, di sini kita lihat bahwa orang ini ada di dalam kesalahan yang fatal. Ahlul hawa, dia karena hawa nafsunya, karena ambisinya kepada dunia ini, kepentingannya, kebutuhannya kepada dunia ini, dia kalahkan kebenaran yang datang dari Allah. Orang yang seperti ini bukan diajari, diterangkan tentang yang benar itu apa dan diperingati.
dan orang-orang pun diperingatkan, hati-hati dengan kesalahan orang ini. Maka berbicara tentang orang yang bodoh, kita lihat sikapnya Rasulullah SAW bagaimana terhadap orang yang badui, yang kencing di masjid. Dia bodoh, tidak mengerti bagaimana memuliakan dan menghormati masjid. Maka orang yang bodoh itu diajari oleh Rasulullah SAW. Diterangkan bahwa masjid itu tidak layak untuk diperlakukan seperti ini. Masjid itu tempatnya orang beribadah, berzikir, salat, membaca Al-Quran. Sehingga muliakanlah masjid. Bukan justru engkau melakukan sesuatu yang tidak layak dilakukan di masjid. Nah, contoh yang lain adalah bagaimana Rasulullah SAW menghadapi seorang sahabat yang bernama Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Dia itu tidak mengerti bahwa di dalam sholat itu orang tidak boleh berbicara. Di dalam sholat itu hanya boleh seseorang melakukan amalan-amalan sholat. Dari mulai takbir sampai salam. Nah, pada saat ada orang di antara jamaahnya Rasulullah SAW, artinya salah seorang sahabat sedang berjamaah kepada Rasulullah SAW bersama Muawiyah. Dia bersin, maka Muawiyah menjawabi, mendoakan orang yang bersin tadi dengan mengucapkan yarhamukallah. Ini adalah sesuatu yang benar kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak benar. Kenapa? Karena di dalam sholat tidak boleh orang itu berinteraksi di dalam sholat. Nah, maka para sahabat pun menegurnya. Di sini Muawiyah marah dan mengucapkan kalimat kekecewaannya. Wa thukla ummayyah, katanya. Aku ini kehilangan ibuku, katanya. Artinya ini kalimat yang menunjukkan kekecewaan yang luar biasa. Maka para sahabat pun menepuk-nepuk paha mereka untuk menghentikan perbuatan Muawiyah ini berbicara di dalam salat. Maka setelah salam, Rasulullah SAW menasehati, mengajari Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami, diajari dari awal bahwa salat itu tidak boleh dimasukkan padanya pembicaraan manusia. Salat itu hanya layak dilakukan padanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Nah, ini contoh Rasulullah SAW menghadapi orang yang bodoh, orang yang salah karena tidak mengerti, karena kebodohan. Contoh yang ketiga adalah contoh di mana pada waktu Rasulullah SAW tertidur di suatu tempat, ada seorang badui datang. Kemudian meletakkan pedangnya terhadap Rasulullah SAW, mengatakan, siapa yang akan melindungi engkau dariku? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, Allah. Maka terjatuhlah pedang dari tangan orang badui itu. Maka diambil oleh Rasulullah SAW dan diletakkan pada leher orang itu. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang akan melindungimu dariku? Maka orang itu berkata, la ahad, tidak ada orang yang bisa melindungi
aku pada saat ini. Nah, di sini kita lihat bahwa Rasulullah SAW memberi pelajaran kepada orang itu tentang pentingnya kita ini bersandar kepada Allah. Sehingga walaupun di situasi sesulit apapun, tetap seseorang itu yakin bagaimana dia itu memiliki Allah. Sehingga tidak takut kepada selain Allah. Nah, kita perhatikan di sini bahwa Rasulullah SAW tidak marah, tidak membentaknya, tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak menerima kebodohan orang itu. Tidak. Tapi orang yang bodoh itu diajari. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana di hadapan orang yang mengancamnya dalam situasi sesulit itu pun tetap beliau itu bersandar kepada Allah. Nah, ini 3 contoh pada buku ini yang menunjukkan bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap orang yang bodoh. Nah, di saat berbicara tentang orang yang mengikuti hawa nafsu, maka di sini keharusan kita berhati-hati. Kita jangan sampai bersikap salah. Kita menganggap pengikut hawa nafsu itu seperti orang bodoh. Atau sebaliknya, kita menganggap pengikut hawa nafsu itu seperti menganggap orang bodoh itu seperti pengikut hawa nafsu. 2 hal yang berbeda. Sehingga kewajiban kita itu memperhatikan al-hal wal maqam. Al-hal, keadaan orang. Kita jangan sampai salah karena tidak memperhatikan keadaan. Rasulullah SAW menerangkan pada Mu'adz di saat beliau akan pergi ke Yaman. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau itu pergi berdakwah mendatangi orang ahlul kitab. Jadi disebutkan ini al-halnya. Keadaan mereka ini. Jadi di sini ini hikmah. Dengan hikmah itu seseorang menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Ilmu itu ada banyak. Ilmu yang ini ditempatkan di sini. Ilmu yang ini ditempatkan di sini. Bukan dicampur aduk. Bukan dihantam kromo. Dianggap sama semuanya. Nah, itu namanya sikap yang tidak hikmah. Kemudian kita wajib melihat al-maqam. Bagaimana kedudukan orang itu. Sehingga kita bisa pastikan bahwa orang itu harus disikapi dengan apa. Di saat ada seseorang berbuat salah, lihat makamnya. Kesalahan dia itu penyebabnya apa? Penyebabnya dia itu bodoh atau mengikuti hawa nafsu. 2 hal yang berbeda. Kalau orang itu bodoh, maka kewajiban kita adalah mengajarinya. Menanamkan ajaran Islam dari awal lagi. Dari hal-hal yang sangat mendasar. Supaya Islam itu benar-benar berdiri pada dia dengan tegak. Itu kalau bodoh. Tapi kalau ternyata kita melihat bahwa orang ini bukan bodoh. Orang ini sedang mengikuti hawa nafsu. Di mana diajari pun tidak akan mau dia. Kenapa? Karena dia sudah mantap dengan kesesatannya, dengan kesalahannya. Kenapa? Karena dia punya kepentingan keduniaan. Dia itu sedang membela sesuatu yang salah, sesuatu yang sesat karena ada kepentingan dunia pada dia. Nah, orang yang seperti ini tidak akan mempan untuk diajari dan diterangkan. Apalagi diterangkan dari dasar.
Nah, kewajiban kita terhadap orang ini, karena dia itu sombong, dia melecehkan kebenaran yang datang dari Allah, mengingkarinya, kemudian beralih mengambil sesuatu yang sesat, sesuatu yang salah, dan dibelanya, didakwahi orang kepadanya. Dia benar-benar memasang tubuhnya, yakni betul-betul membackup, melindungi kesalahan itu, melindungi kesesatan itu. Nah, di posisi ini kewajibannya bukan taksil dan ta'lim. Taksil artinya menanamkan dan mengajarkan seperti yang dilakukan kepada orang bodoh, tapi adalah bayan wa tahdhir. Kita punya kewajiban menerangkan. Kita terangkan, nih kesalahan kamu itu demikian dan demikian. Kemudian diperingati, engkau kalau berlanjut terus bisa berhadapan dengan Allah. Karena yang kau lakukan itu adalah sesat, haram, berbahaya terhadap yakni keselamatan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita tahdzir orang ini, kita peringati. Dan orang pun kita peringati. Hati-hati dari kesalahan orang ini. Orang ini telah berbuat demikian dan demikian, maka hindarilah. Jangan ditiru. Jangan berbuat yang seperti itu. Nah, sehingga kewajiban terhadap pengikut hawa nafsu adalah al-bayan wa tahdzir, menerangkan dan memperingatkan. Hal ini seperti telah kita pelajari, termaktub di antaranya di surat Al-An'am ayat 55. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami menerangkan bukti-bukti kebesaran kami. Walitastabina, dan agarlah jadi jelas, jadi terang benderang. Sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang jahat. Jalannya orang yang sesat, itu harus dijelaskan. Dijelaskan kepada orang ini salah. Kesesatannya adalah ini. Kesalahannya adalah ini. Bukan disembunyikan, jangan berbasa-basi di hadapan pengikut hawa nafsu. Kita boleh mati dalam membela orang yang demikian keadaannya. Ini orang bukan orang bodoh. Maka harus diterangkan kepada dia dan harus diterangkan kepada orang semuanya bahwa ini adalah kesalahan yang berbahaya. Sehingga jadi jelaslah jalannya orang yang jahat. Sabilul mujrimin. Jadi yang diterangkan bukan kebenaran yang diterangkan, tapi kesalahannya orang yang mujrim ini. Orang yang jahat ini harus diterangkan kesalahannya. Jadi kalau terhadap orang yang bodoh, itu kita terangkan, ini loh, kamu kencing di masjid, salah. Masjid itu demikian dan demikian. Kamu berbicara di dalam sholat itu demikian dan demikian. Diterangkan tentang kebenarannya. Tapi di hadapan orang yang salah, yang diterangkan kesalahannya. Bahwa kamu itu salah karena demikian dan demikian, yang benar adalah demikian. Terangkan. Dan peringati orang itu. Ingat, haram yang kamu lakukan itu. Yang kamu lakukan itu bisa memasukkanmu ke dalam api neraka. Yang kamu lakukan itu bisa membuat Allah marah. Kemudian kita lihat pula pada surat berikutnya. Surat Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'a'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin
ghairihi. Dan jika engkau mendapati, melihat orang mempermainkan, memperolok-olok ayat-ayat kami, bukti-bukti kebesaran Allah, maka fa'arid anhum, tinggalkanlah. Di saat kita tidak mampu menerangkan, karena kita merasa ilmu kita tidak cukup, kita tidak punya kemampuan untuk menerangkan, maka sikapnya adalah fa'arid anhum, tinggalkan. Hatta yakhudu fi haditsin ghairihi, sehingga mereka berganti pembicaraan, berganti pembahasan. Jangan duduk bersama mereka di saat mereka melakukan kemungkaran. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumil zalimin. Maka jika engkau itu dibuat lupa oleh syaitan, maka setelah ini, setelah peringatan dari Allah pada ayat ini, jangan diulang lagi. Tidak boleh orang itu duduk bersama orang yang berbuat mungkar. Duduk bersama orang yang sedang berbuat kezaliman. Harus ditinggalkan. Kemudian, kita perhatikan bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap orang yang berbuat mungkar. Di saat dorongannya adalah hawa nafsu. Nah, contohnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau menceritakan, katanya, pada saat Rasulullah SAW membagikan perolehan-perolehan yang beliau dapatkan, kemudian datanglah seseorang yang sangat terkenal sekali untuk kita pada saat ini, adalah Abdullah ibnul Khuwaisirah At-Tamimi. Abdullah ibnul Khuwaisirah At-Tamimi. Orang ini adalah cikal bakalnya Khawarij, di mana dia merasa mendapat bagian dari Rasulullah SAW yang kecil. Dia merasakan orang lain dapat lebih besar dari apa yang didapatinya. Maka dia pun menasehati Rasulullah. I'dil ya Rasulullah. Bersikap adillah engkau wahai Rasulullah. Marah Rasulullah. Beliau bersabda, wailak, celaka engkau. May ya'dil idza lam a'dil. Siapa yang bisa adil kalau aku tidak bisa berbuat adil? Orang itu belajar keadilan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita lihat orang ini sok pintar. Merasa dirinya lebih pintar dari Rasulullah, yang semestinya dia itu belajar kepada Rasulullah, mendengar nasihatnya Rasulullah SAW, berbuat sebaliknya. Menganggap Rasulullah bodoh sehingga dia mengajari Rasulullah, menganggap Rasulullah itu salah sehingga dia merasa perlu menasehati Rasulullah. Ini melecehkan kebenaran. Nah, kita tahu bahwa membagikan yakni apapun kepada tamu itu tidak wajib hukumnya. Dan tidak ada kewajiban untuk adil kepada tamu. Di saat ada tamu datang kepada kita, kita beri hidangan. Yang mau makan banyak silahkan, yang tidak mau makan banyak silahkan. Tidak ada kewajiban untuk rata semuanya sama. Tidak ada kewajiban itu. Sehingga di saat kita membagikan kepada tamu uang, ada yang kita beri 100.000, ada yang kita beri 200.000, tidak ada kewajiban untuk rata, untuk adil, tidak ada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pada saat itu sedang memperlakukan tamu. Orang-orang yang datang kepada beliau, beliau hormati. Di saat itu yang sedang dibagikan oleh Rasulullah SAW itu batu permata yang menjadi hadiah dari Ali bin Abi Thalib untuk Rasulullah SAW pada saat itu.
dibagikan. Batu permata itu ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, ada yang warnanya ini, ada yang warnanya itu. Tidak bisa kita samakan semuanya. Nah, jadi kita lihat di sini, Rasulullah SAW keras terhadap orang yang sesat ini. Maka dalam riwayat ini Umar bin Khattab berkata, "Da'ni adribu unuqahu." Ya Rasulullah, biarkan aku akan penggal leher orang ini. Kata Rasulullah SAW, "Da'hu." Biarkan dia. Fa inna lahu ashaban yuhaqqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyati. Kata Rasulullah SAW, jangan dipenggal leher orang ini. Sesungguhnya orang ini nanti akan punya pengikut, di mana orang-orang ini akan sholat dengan caranya mereka, akan berpuasa dengan caranya mereka, bukan dengan caranya kalian. Karena dianggapnya sholatnya kalian itu lebih buruk dari sholatnya mereka. Puasanya kalian itu lebih buruk dari puasanya mereka. Jadi tidak ingin belajar kepada para sahabat karena merasa diri mereka pintar. Bayangkan, ada orang merasa lebih pintar dari murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita lihat ini mauqifnya, bahwa orang ini berbuat kesalahan, tapi bukan sederhana karena kesombongan. Merasa dirinya benar dan orang lain salah, maka itu harus dilawan. Kemudian kita lihat hadis-hadis yang menggambarkan bagaimana marahnya Rasulullah SAW kepada Khawarij. Disebutkan sifat-sifat mereka dengan teliti. Diperingati orang tentang bahayanya orang-orang Khawarij. Nah, ini sikap Rasulullah SAW dalam menghadapi orang Khawarij. Kemudian kita pun harus membedakan di antara orang-orang yang sesat itu. Ada yang diam dan ada yang mengajar. Ada yang berdakwah, mengajak orang kepada kesesatannya. Maka ini keadaan yang berbeda. Sehingga kita harus membedakan antara kedua macam orang ini. Di saat orang itu berdakwah, mengajak orang kepada kesesatan, nah ini kita harus peringati orang tentang bahayanya dakwah orang ini. Tapi di saat orang itu diam, maka kita menasehatinya pun tidak di hadapan orang. Kita nasihati dia dengan kesalahannya. Kemudian kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pada kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, washtadda nakirus salafi wal a'immati lil bid'ati wasahu bi ahliha min aqtaril ardi wa hadzaru fitnatahum ashaddat tahdhir. Begitu kerasnya pengingkaran as-salafus salih, pengingkaran para imam ahlus sunnah wal jamaah terhadap bid'ah. Mereka menjerit-jerit, berteriak-teriak untuk mengingatkan orang. Sehingga jeritan dan teriakan mereka itu sampai kemana-mana di penjuru bumi ini. Sehingga sampai kepada kita hari ini bagaimana mereka itu keras terhadap Syiah. Mereka itu keras terhadap Khawarij. Mereka itu keras terhadap Mu'tazilah. Itu jelas sekali. Dengung mereka, gema mereka itu sampai kepada kita hari ini. Karena kerasnya sikap mereka terhadap bid'ah.
sehingga peringatan mereka terhadap kesalahan ini dan terhadap orang supaya tidak meniru kesalahan ini, tidak melakukan kesalahan ini, itu sangat kuat sekali. Kemudian, bagaimana kalau yang berbuat salah itu saudara kita? Kita tahu bahwa dia adalah orang yang sama dengan kita. Dia mengerti manhaj. Dia melaksanakan manhaj. Tapi suatu saat dia berbuat salah. Dia berbuat salah. Dia merasa benar dengan pendapatnya. Dia ada di posisi sebagai orang yang berbuat salah, tapi dia saudara kita. Nah, hal yang demikian tidak bisa kita samakan dengan ahlul bid'ah. Sehingga kita serang dia, kita peringatkan orang dari orang ini. Salah, tidak demikian. Di mana setiap manusia itu mudah berbuat salah, mudah terpeleset, mudah untuk mengatakan sesuatu yang salah karena keterburu-buruan, karena lupa, karena ketidaksengajaan, karena terseret oleh sebuah keadaan, dia bersikap emosional dan sebagainya. Maka di posisi ini kita jangan buru-buru naik ke atas mimbar memperingati orang dari saudara kita ini, menyebut-nyebut kebodohan dan kesalahan atau kesesatan kawan kita atau saudara kita. Tidak demikian keadaannya. Maka di sini Syekh Fawaz Ibnu Hulayil As-Suhaimi beliau katakan, bal inna hadha ar-rajul al-alima alladhi akhta'a fi syai'in mu'ayyanin wa janaba fihi as-sawaba takunu muamalatuhu mukhalifatan tamaman liman urifa bil bid'ati wa nashriha. Jika ada orang yang alim, kita tahu dia berilmu, kemudian berbuat kesalahan dalam sesuatu masalah secara khusus, dan dia justru bertentangan dengan kebenaran, maka sikap kita kepada saudara kita ini tidak sama dengan orang yang benar-benar kita tahu bahwa dia itu ahlul bid'ah, orang yang menyebarkan bid'ah. Nah, di sini hikmah bahwa tidak bisa kita menyamakan saudara kita dengan ahlul bid'ah. Kemudian di saat kita itu menghadapi orang yang benar-benar ahlul bid'ah, mengajak orang kepada bid'ah, maka tidak boleh kita samakan dengan orang yang ternyata dia berbuat bid'ah tapi tidak mengajarkan orang dengan bid'ahnya itu. Tidak mendakwahi orang kepada bid'ah yang dilakukannya itu. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Karena orang ini adalah orang yang bodoh, orang yang ikut-ikutan. Maka perlakuan kita terhadap orang ini berbeda dengan orang yang mendakwahkan bid'ahnya. Kemudian kita lihat pula bahwa sikap yang benar dalam memperlakukan orang seperti tadi disebutkan, kita harus memperhatikan al-hal, keadaan, kemudian al-maqam, kedudukan. Dua hal ini jangan dilupakan. Karena inilah hikmah kita. Di mana hikmah itu adalah al-isabah, ketepatan. Fil aqwal, dalam hal kata-kata, wal af'al, dan perbuatan-perbuatan. Wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi, dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah,
maka kita harus bersikap hikmah. Kita akan berkata-kata, maka berkata-katalah dengan tepat. Sehingga apakah membaca Al-Quran itu mesti benar? Kita bilang tidak. Bisa jadi salah di saat ternyata dia membaca Al-Quran di tempat yang najis. Contohnya di dalam kamar mandi misalnya membaca Al-Quran. Salah itu, tidak tepat. Setiap perbuatan yang baik pun tidak selalu benar. Di saat ternyata perbuatan baik itu tidak pada tempatnya. Contohnya tadi, Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami melakukan sesuatu yang baik karena memang itu ajaran Rasulullah SAW. Kalau ada orang bersin, kita mengucapkan yarhamukallah. Itu baik karena itu ajaran Rasulullah. Tapi bagaimana kalau melakukannya di dalam sholat? Salah, tidak tepat. Nah, jadi kita lihat inilah hikmah. Bahwa tidak semua perkataan yang baik itu benar. Dan tidak semua perbuatan yang baik itu benar. Maka kita harus bersikap tepat. Kita lihat keadaan. Setiap orang itu keadaannya diperhatikan. Kemudian kedudukannya. Dia itu adalah ahlul jahli atau ahlul hawa. Dia orang bodoh atau orang yang mengikuti hawa nafsu. Dua hal yang berbeda. Ini sebuah kedudukan, ini sebuah kedudukan. Sehingga kita harus menempatkan sikap kita pada penempatan yang benar. Itulah hikmah. Sehingga sikap melaksanakan hikmah ini yang harus ada pada orang yang sedang berdakwah. Sehingga dia tidak asal-asalan. Barangkali ini pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.